Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk bermuamalah dengan fadl. Maka Allah tentunya tidak sekedar memberikan keadilan kepada kita. Bukan keadilan yang diberikan oleh Allah, tapi Allah memberikan fadlun. Dan fadl dari Allah itu azimun. Kita mengaji tujuannya untuk membayangkan kira-kira sebesar apa fadlun yang diberikan oleh Allah untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadzal kitab Samahat al-Imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-Ma'had ya maftuh wa bunyai marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa memulai pengajian Ramadan kita pada hari ini. Kita akan mengaji, akan menelaah, akan mempelajari satu kitab, Al-Fadlu Al-Adimu. Kitab ini karangan dari Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani. Kitab ini saya terima ijazahnya saat pertama kali datang ke Mesir bersama muassis Ma'had Yai Maftuh. Mudah-mudahan dengan niatan kita tholabul ilmi, dengan sanad yang sudah saya dapatkan izinnya secara khusus, menjadi tambahan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Tentu pengajian kita ini kurang lebih sebulan, dan dengan materi kitab yang begitu banyak, maka sengaja saya pilah-pilah beberapa bagian tema yang berkaitan dengan maghfirah, rahmah, dan anjuran dalam menuntut ilmu. Untuk pengajian Ramadan ini kita lebih pada aspek memahami. Sebagai pembuka, ada istilah fadlun, ada istilah adlun, ada istilah dulmun.
dalam bermuamalat, dalam melakukan interaksi kepada sesama, dalam melakukan interaksi baik yang bersifat vertikal antara hamba dengan Allah, antara Allah dengan hambanya, juga interaksi yang bersifat horizontal antara manusia dengan sesama, antara bapak dengan anaknya, antara anak kepada orang tuanya, antara teman kepada teman. Maka tiga hal dalam interaksi, dalam muamalat ini kita dituntut melakukan, kalau bukan fadlun ya adlun, kalau bukan adlun dan fadlun pasti dulmun, kedoliman. Yang wajib yang diperintahkan di dalam Islam itu adalah adlun, bersifat adil. Ada hak, ada kewajiban. Kita sebagai murid, sebagai santri, kita punya kewajiban kepada guru kita di kelas, kepada guru kita di musola, kepada guru kita di mana saja. Dan tentu kita juga punya hak sebagai murid. Seorang guru juga begitu, ada hak dan ada kewajiban. Anak kepada orang tua ada hak, ada kewajiban. Orang tua kepada anak punya hak dan juga punya kewajiban. Suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami sama-sama punya hak dan punya kewajiban. Bahkan perhatikan, kita kepada diri kita saja, kepada diri sendiri itu loh kita punya hak dan juga punya kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kita adalah hak diri kita. Maksudnya diri apa? Semuanya. Mata kita punya hak, mulut kita punya hak, tangan kita punya hak. Kalau sudah waktunya tidur, waktunya istirahat, kemudian kita forsil tenaga kita, sudah ngantuk tapi kita tidak mau mengistirahatkan diri kita, maka sebenarnya kita sudah dolim. Ketika kita tidak memberikan hak diri kita, kita sudah dolim kepada diri sendiri. Pengasuh kamar punya hak dan kewajiban. Anggota kamar punya hak dan kewajiban sama-sama. Kalau pengasuh kamar tidak menjalankan kewajibannya, memberikan hak anggota kamarnya, maka pengasuh kamar ini sudah dolim kepada anggotanya. Kalau tidak menjalankan kewajiban kamarnya, yang dituntut cuman haknya saja, tapi dia tidak pernah memberikan kewajibannya, maka orang ini, si anggota, sudah melakukan kedoliman. Jadi sekali lagi, kapan dan di mana saja kita itu dipilihkan pada tiga pilihan: dulmun, adlun, atau fadlun. Seorang bapak yang mempunyai kewajiban menafkahi anaknya umpamanya, kalau sampai orang tua ini menelantarkan anaknya, tidak diurus, tidak pernah diberi nafkah, maka bapak ini adalah bapak yang dolim kepada anaknya. Kalau umpamanya orang tua punya dia uang, tapi nggak mau memberikan kewajiban nafkahnya kepada anak, maka orang tua ini sudah dolim. Itu kewajiban orang tua. Toh demikian,
Di samping kewajiban pasti ada hak. Apa yang menjadi haknya orang tua merupakan kewajiban sang anak. Apa yang menjadi haknya anak, apa yang menjadi haknya seorang anak, maka itu menjadi kewajiban orang tua. Jadi timbal balik. Pengasuh kamar punya hak dan punya kewajiban. Kewajibannya pengasuh kamar merupakan hak anggota kamar. Haknya pengasuh kamar merupakan kewajiban anggota kamar. Apa umpamanya? Contoh kewajibannya anggota kamar kepada pengasuh kamar: mendengarkan apa yang dijadikan arahan pengasuh kamar, tidak berani, tidak menentang pengasuh kamar, dan mematuhi aturannya. Ini salah satu kewajiban seorang anggota kamar kepada pengasuh kamar. Antara keadilan, adlun, dengan fadlun, kalau yang adlun itu merupakan kewajiban. Jadi wajib hukumnya seseorang itu minimal berlaku adil kepada sesama. Hukumnya wajib. Sementara fadlun memberikan kelebihan, hukumnya sunnat. Kalian dirugikan, barang kalian umpamanya dirusak. Lihat, baju kalian dipinjam sama temennya, baju mahal kemudian dirobek sama temannya sampai rusak. Bajunya harganya 1 juta umpamanya. Kalian berhak, dibolehkan di dalam Islam itu untuk menuntut keadilan dengan cara ganti rugi. Itu kewajiban bagi yang merusak. Tapi kalian bisa memperlakukan teman kalian yang sudah merusak baju kalian dengan memberikan fadlun. Saya sebenarnya punya hak untuk nuntut ganti rugi dan kamu berkewajiban mengganti ruginya. Tapi saya lebih mendahulukan fadlun saya. Sudah, saya maafin, saya nggak ganti rugi. Itu contoh. Nah, fadlun begini sunnat. Tuntut apa yang menjadi hak kalian, tapi kalau kalian lepaskan hak kalian hingga melepaskan kewajiban mereka, itu sunnat. Nah, di sini dalam bahasa Al-Quran kita memiliki fadlun adimun minallah. Saya contohkan di sini ada istilah fadlun adim. Sering saya contohkan, orang yang bekerja harian kepada orang lain. Umpamanya kita sepakat, kamu ikut kerja dengan saya. Pekerjaan kamu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Contoh. Ini kesepakatan antara si juragan dengan si tukang. Saya punya kesepakatan, kamu kerja dengan saya jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau sesuai dengan jamnya, pekerjaannya sesuai, kamu saya bayar umpamanya 100.000. Maka ketika si tukang ini sudah melakukan pekerjaannya sesuai arahan dan sesuai jam, lalu dia dibayar 100.000. Ini namanya adlun, sesuai hak dan sesuai kewajiban. Tapi kalau umpamanya si tukang sudah bekerja dengan benar, dengan waktu yang sudah ditentukan sesuai, namun dia dibayar cuma 80.000, maka si majikan ini sudah berlaku dolim. Berapa dolimnya? 20.000. Si juragan ini sudah mendolimi tukangnya 20.000. Nah, sekarang si tukang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai waktu yang sudah ditentukan. Janjinya dibayar 100.000. Nah, setelah pekerjaan selesai, si juragan bukan bayar 100.000,
tapi ngasih 150.000, maka 50.000-nya ini namanya fadlun. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk bermuamalah dengan fadl. Maka Allah tentunya tidak sekedar memberikan keadilan kepada kita. Bukan keadilan yang diberikan oleh Allah, tapi Allah memberikan fadlun. Dan fadl dari Allah itu azimun. Kita sholat diberi ganjaran, padahal kita bisa melaksanakan sholat, nafas kita dari Allah, nikmat kita dari Allah, semuanya dari Allah. Kita sholat diberi ganjaran, meskipun kita tidak diberikan ganjaran oleh Allah, kita sudah punya kewajiban untuk beribadah. Makanya salah kalau ada yang berdoa seperti ini, ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepadaku ya Allah. Orang yang berdoa seperti ini, dia hanya memahami kalau Allah itu cuma memberikan keadilan. Salah nak. Bukan keadilan yang Allah berikan kepada kita, tapi fadlun. Ini sekilas tentang al-fadlu al-adim. Nah, fadlun adimun Allah untuk kita umat Rasulullah itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau tadi tukang fadlunnya berapa dikasih? 50.000. Sekarang kita mengaji tujuannya untuk membayangkan kira-kira sebesar apa fadlun yang diberikan oleh Allah untuk kita. Di Al-Quran, bahasa Al-Quran cuman fadlun adimun. Sebesar apa? Tentu kita tidak mungkin bisa memperkirakan sebesar apa. Tapi kita berusaha untuk meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sungguh sangat besar, sangat agung. Begitu. Kita mulai. Dalam pembukaan kitabnya, musanniful kitab memulai dengan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum haddi minal umami wa ana haddukum minan nabiyyin. Ikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum haddi minal umam wa ana haddukum minan nabiyyin. Innakum haddi minal umami wa ana haddukum minan nabiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azimin. Jadi ada bahasa dzu hadzin azimin, bahasa Al-Quran hadzun azimun. Wama dan tiadalah yulaqqa mendapatkan atau menerima ha pada anugerah yang besar, pada sifat-sifat yang mulia, illa kecuali dzu hadzin azimin, kecuali orang-orang yang memiliki keuntungan yang sangat besar. Bahasa Al-Quran menyebut umum orang-orang yang memiliki keuntungan yang sangat besar.
Pertanyaan kita, siapakah mereka? Nah ini, siapa mereka? Maka untuk menjawab siapa Dzu Haddin Adzim ini siapa? Untuk menjawab ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum haddi minal umami. Innakum, sesungguhnya kalian, wahai umat Rasulullah, sesungguhnya kalian, wahai santri Al-Munawwariyah, innakum, ini kata Rasulullah, haddi minal umami. Kalian itu adalah haddi, keberuntunganku. Jadi Rasulullah menyatakan kalian kita ini adalah keberuntungan beliau minal umami, dari para umat-umat yang lainnya. Maksudnya bahasanya ini begini, ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Lut, ada umatnya Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah ingin bilang, untung saya punya umat seperti kalian. Untung umat saya itu santri Al-Munawwariyah. Untung umat saya bukan umatnya Nabi Ibrahim. Untung umat saya bukan seperti umatnya Nabi Lut. Untung umat saya itu bukan seperti umatnya Nabi Musa dan sebagainya. Untunglah kalian yang menjadi umat saya. Ini maksudnya. Innakum haddi minal umam. Wa ana, dan aku, kata Rasulullah, haddukum, adalah keberuntungan kalian, minan nabiyina, dari para nabi-nabi yang lain. Untung kalian itu nabinya saya, kata Rasulullah. Kalau nabi kalian itu Nabi Musa, kalian mutusin kuping teman kalian, kuping kalian akan diputus. Kalian melukai teman kalian, maka kalian pasti akan dilukai seperti halnya kalian melukai temannya. Untung nabi kalian itu saya, kata Rasulullah. Kalau nabi kalian itu Nabi Lut, habis kalian sudah digenjet sama gunung. Untung nabi kalian itu saya. Kalau nabi kalian itu Nabi Nuh, tenggelam semua kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang dimaksud innakum haddi minal umami wa ana haddukum minan nabiyyin. Faya husna haddina annana hadduhu sallallahu alaihi wasallam minal umam. Faya husna haddina, betapa beruntungnya kita. Nah ini, faya husna haddina, betapa beruntungnya kita menjadi keberuntungan Rasulullah. Untung kita ini menjadi keberuntungan Rasulullah, begitu. Minal umami, dibanding umat-umat sebelumnya. Wa ya husna haddina, dan betapa beruntungnya kita, annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadduna minan nabiyyin, menjadi nabi keberuntungan bagi kita dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kita tidak usahlah membayangkan bagaimana keberuntungan kita memiliki nabi seperti Nabi Muhammad. Kita bayangkan keberuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad saja. Santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, saking beruntungnya umat Nabi Muhammad ini, sampai-sampai Nabi Musa itu loh pengen, setelah ditolak oleh Allah, biarlah saya menjadi nabi mereka. Jadi Nabi Musa itu melihat
betapa luar biasa umat di akhir zaman. Hebat sekali. Anugerah Allah sangat besar sekali. Nabi Musa melamar, ya Allah jadikan saya sebagai nabi mereka. Oh yang enggak lah, kamu enggak mungkin nutut usia kamu sampai mereka. Usia kamu enggak mungkin nutut sampai akhir zaman nanti. Nabi mereka nanti di kalangan mereka sendiri, nabi akhir zaman. Kalau memang saya enggak bisa jadi nabi mereka, ya Allah, kata Nabi Musa, biarlah saya jadikan sebagai umat mereka, ya Allah. Saya jadikan sebagai salah satu dari mereka. Saya menjadi umat nabi itu, ya Allah. Jangan, enggak usah. Usia kamu enggak mungkin nutut ke sana. Saking inginnya Nabi Musa menjadi seperti Sakti Al-Munawwariyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Fabihi, maka dengan sebab Rasulullah, wali ajlihi, dan dengan karena Rasulullah, nilna, mendapatkan siapa kita, kullal muna, semua harapan. Hanya karena sebab Rasulullah, hanya karena perantara Rasulullah, kita bisa mendapatkan keinginan dan cita-cita umat manusia. Fakam, maka betapa banyak, nalat, mendapatkan. Fakam, maka betapa banyak, nalat, mendapatkan. Ummatuhu, siapa umatnya Rasul, minal amani, dari beberapa anugerah, dari beberapa keinginan. Betapa banyak umatnya Rasulullah itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. La li syai'in, bukan karena sesuatu apapun, illa, kecuali, limujarrodi intisabiha, karena keterikatan umat Nabi, yakni kita, lahu sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengatakan, ini satu contoh anugerah yang khusus diberikan oleh umat Rasulullah. Hei Muhammad, katanya malaikat Jibril, ngapain sahabat-sahabat kamu itu kaget, takjub dengan mereka orang-orang Bani Israel yang bisa melakukan ibadah selama 80 tahun tanpa melakukan kemaksiatan sedikit pun. Ngapain mereka kaget? Maksudnya mereka ini siapa? Sahabat Nabi. Gak usah kagum. Kalian itu, umat kamu itu Muhammad, di bulan Ramadan punya satu malam, di mana malam itu kalau melakukan ibadah lebih baik daripada ibadahnya mereka yang 80 tahun tanpa berhenti, tanpa melakukan maksiat. Ada istilah khairun min alfi syahrin. Ini anugerah Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Apakah ini karena ibadah kita diberikan anugerah seperti ini oleh Allah? Bukan. Tapi semata-mata karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita umatnya Nabi Musa, nggak dapat. Kalau kita umatnya Nabi Nuh, nggak bisa dapat. Semata-mata karena kita ini adalah umatnya Rasulullah. Itu yang menjadikan kita bisa mendapatkan banyak sekali anugerah
banyak sekali ganjaran hanya dengan ibadah yang tidak banyak. Ibadah sedikit tapi ganjarannya sangat banyak. Wakam nalat, wakam dan betapa banyak, nalat telah menerima siapa umat Nabi, min azimil fadli, dari keagungan fadilah. Bukan menerima adlun, tapi menerima fadlun. Adlun saja kita tidak terima dari Allah, tapi Allah memberikan fadlun, apalagi dulmun. Tidak mungkin Allah mendolimi kita hambanya. Itu harus menjadi akidah kita, itu harus menjadi keyakinan kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah fadlun. Kalau umpamanya kita memahaminya kok sepertinya merugikan, itu tidak lain sebatas pemahaman kita yang masih belum tahu. Lihat. Tapi Gus, teman-teman saya lulus semuanya 10 orang. Kita ber11, cuman saya saja 1 orang ini yang tidak lulus. Berarti kan Allah dolim ke saya, Gus. Ini namanya suudzon kepada Allah. Nabi Yusuf, orang yang ganteng, masih muda, waktu itu dijebloskan ke penjara. Di dalam penjara bersama dengan 2 orang. 2 orang yang tentu lebih tua dari Nabi Yusuf, lebih jelek dari Nabi Yusuf. Nah, 3 orang yang ada di dalam penjara ini, mungkin kalau pakai kacamata kita, daripada membebaskan yang jelek, yang bodoh, lebih baik yang dibebasin yang ganteng seperti Nabi Yusuf. Tapi ternyata Allah memberikan takdirnya yang berbeda. Nabi Yusuf justru dibebaskan dari penjara. Di antara 3 orang ini, Nabi Yusuf yang terakhir. Yang pertama kali dibebaskan adalah dia kemudian diangkat menjadi pembantu kerajaan. Yang dibebaskan nomor 2, dia terpenggal. Yang terakhir dibebaskan dari penjara, dia bukan menjadi pembantu kerajaan, dia bukan dibunuh, tapi dia diangkat menjadi gubernur Mesir. Itulah Nabi Yusuf. Jadi ada istilahnya kesuksesan yang tertunda. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Maka meskipun kalian di kelas 3 orang, 2 orang temennya kok cepet sekali bisa menghafal Al-Quran ya. Padahal waktunya deres sama. Teman saya deres, saya deres. Teman saya sinau, saya sinau. Tapi 2 orang teman saya ini kok pinter, cepet sekali hafalannya. Saya kok sulit sekali. Jangan pesimis. Bisa jadi ini adalah cara Allah biarin kamu diterlambatin hafalannya. Tapi siapa yang bisa nyangka kalau hafalan anak yang terlambat hafalan dibanding teman-temannya, justru dia nanti yang hafalannya kuat melekat. Justru dia yang ilmunya meskipun terlambat memahami pengetahuan, disinilah nilai keberkahan dan manfaatnya. Amin Allahumma. Jadi yang hafalannya cepat, yang yang dikatakan lebih pintar dari temannya, jangan pernah sombong.
yang hafalannya sulit, kemudian nampak bodoh di antara teman-teman yang lain, jangan pernah pesimis. Nabi Yusuf sudah menjalani itu. Endingnya ternyata dua orang yang mendapatkan kesenangan duluan ini, mereka berakhir nestapa. Nabi Yusuf yang terakhir mendapatkan kesenangan, kebebasan dari penjara, justru diangkat menjadi gubernur di Mesir. Ini satu pelajaran yang perlu kita sampaikan, bahwa semuanya itu pasti ada jalannya. Makanya kita tetap wajib optimis dan tetap husnudon, utamanya kepada Allah. Jangan pernah suudon kepada Allah. Apapun yang kita terima, apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita wajib meyakini itulah yang terbaik untuk kita. Allah bukan memberikan keadilan untuk kita, tapi Allah memberikan fadlun. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya teruskan sedikit. Wa kam nalat min adimil fadli la an istihqaqin. Betapa banyak umatnya Rasulullah ini mendapatkan anugerah, mendapatkan apa yang diinginkan, la an istihqaqin, bukan karena mereka itu memang berhak. Kita kan sudah menjalankan kewajiban kepada Allah. Maka Allah punya kewajiban, kita punya hak. Bukan karena itu. La an istihqaqin, bukan karena berhak. Walakin, akan tetapi, minnatan minhu ta'ala, semata-mata karena anugerah minhu ta'ala, dari Allah ta'ala, alaiha, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha, karena sesungguhnya umat Rasulullah itu ummatu habibihi, adalah umatnya kekasih Allah, wa khalilihi, dan sama kekasih Allah. Saya tidak kenal dengan si A, tapi karena si A ini datang dengan orang yang baik dengan saya baik dengan dia, maka si A ini meskipun saya tidak kenal juga akan diperlakukan baik. Nah, kita ini adalah umat kekasihnya Allah dan Khalilullah. Wa mustafahu, dan Rasulullah itu juga mustafahu, hamba pilihan Allah, min kulli khalqihi, dari semua makhluk Allah. Al-makhsusu, yang mendapat kekhususan, biqabi qausaini au adna, dengan kedekatan yang sangat dekat, seperti dua pucuk anak panah, au adna, atau bahkan lebih dekat. Sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihil mutahhirin al abrar. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah anak-anakku sekalian rahimakumullah, sebagai pembuka tentang hakikat fadlun azimun yang diberikan Allah kepada kita, bukan karena kita ini ahli ibadah, bukan karena kita ini siapa, tapi semata-mata karena kita ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.